Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dari 15 nominasi Kick Andy Heroes pemirsa, ada 5 nominasi Kick Andy Young Heroes 2021 dan terpilihlah para pemenang. Nah, ini kita lihat ada Irfan Amali, pendiri Peace Generation yang aktif mengkampanyekan semangat perdamaian dan juga toleransi melalui berbagai program dan juga platform. Dan pemenang Kick Andy Young Heroes 2021 adalah Riza Azimarida, pendiri Rumah Mokaf yang berupaya memberdayakan kesejahteraan petani singkong dan masyarakat di Banjarnegara, Jawa Tengah dengan pengolahan inovasi tepung singkong Mokaf. Juga pemenang Kick Andy Heroes 2021 pilihan pemirsa adalah Dr. Yusuf Nugraha, dokter umum yang mendedikasikan ilmunya untuk menolong orang-orang yang mengalami keadaan ekonomi kurang mampu. Mari kita berbincang langsung dengan para penebar kebaikan ini. Kita sudah terhubung dengan Irfan Amali, Riza Azimarida, dan juga Dr. Yusuf Nugraha. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Irfan. Kita akan ke Mas Irfan terlebih dahulu pemirsa. Coba kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mas Irfan. Pagi Mas Sarah. Ya, Mas Irfan. Ini Mas Irfan terpilih sebagai salah satu penerima atau memenangkan Kick Andy Heroes. Bisa dijelaskan seperti apa itu terbesit dalam pikiran Mas Irfan, kesan-kesannya mungkin dari pengalaman ini? Ya, tentu saja ini sebuah penghargaan yang membanggakan, tapi bukan buat saya personal, tetapi buat semua penggerak perdamaian di Indonesia. Artinya kerja-kerja perdamaian ini mendapatkan perhatian, rekognisi juga dari masyarakat, terutama dari Kick Andy dan Metro TV yang sudah konsisten mengangkat nilai-nilai kebaikan di lapangan gitu. Nah, jadi saya tidak bekerja sendiri, bekerja dengan dengan tim Peace Generation Indonesia, dengan co-founder saya Eric Lincoln, dengan tim Peace Generation Indonesia dan Agent of Peace di seluruh Indonesia, dan mereka lah sebetulnya yang layak mendapatkan penghargaan ini karena mereka lah yang di lapangan mengajarkan perdamaian pada anak-anak dari Aceh sampai Papua, bahkan sampai Malaysia dan Filipina. Jadi mereka lah sebetulnya real heroes-nya, mereka yang mengajarkan nilai-nilai perdamaian di sekolah-sekolah, di komunitas-komunitas gitu. Jadi sangat bangga, sangat senang sekali, dan ini sebuah penghargaan untuk semua penggerak perdamaian. Baik, berikutnya saya mau ke Dr. Yusuf. Kalau tadi ada Mas Irfan yang kemudian fokusnya terhadap Peace Generation, kalau Dr. Yusuf ini yang saya baca, ini adalah dokter yang kemudian mendedikasikan ilmunya untuk menolong orang-orang yang mengalami keadaan ekonomi kurang mampu. Nah, kita sapa dulu ada Dr. Yusuf. Dr. Yusuf, bagaimana ini tanggapannya terkait dengan Dr. Yusuf yang mendapatkan Kick Andy Heroes 2021? Seperti apa sih kesannya? Ya, terima kasih Mas. Saya sebetulnya tidak pernah menyangka ya, dan bahkan tidak pernah bermimpi untuk bisa mendapatkan penghargaan Kick Andy Heroes 2021 ini. Dan ini pun juga saya apa yang saya lakukan dari 2008 ini, yaitu salah satunya bagaimana menggabungkan satu program dengan program yang lain. Itu saya melihat bahwa memang permasalahan di tempat saya sebagai dokter, saya melihat banyak sekali masyarakat yang memang mereka harus terkendala berobat karena terkendala biaya. Mereka tidak punya uang untuk berobat. Nah, kemudian juga saya melihat di masyarakat juga saat ini, mohon maaf, ini apa yang saya lihat di masyarakat, bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia ya, yang khususnya mungkin non pegawai negeri ya, yang di sini memang mereka sudah tidak terjamah lagi, sudah tidak tersentuh lagi dengan hal-hal yang berbau ideologi, ya, khususnya dengan nasionalisme. Salah satunya saya melihat bahwa di masyarakat ada beberapa orang yang selalu saya tanya, ya, apakah mereka sudah masih hafal Pancasila apa tidak, ya, masih hafal dengan lagu Indonesia Raya apa tidak. Nah, di lapangan ini saya melihat memang banyak sekali mereka yang sudah lupa ya dengan Pancasila. Ya, ketika saya tanya, kenapa terakhir kali menyanyikan lagu Indonesia Raya, terakhir kali ngobrolin tentang Pancasila kapan? Mereka jawab, saya terakhir kali pada saat SR, Sekolah Rakyat tahun 50-an. Artinya dari 50 sampai dengan 2021 ini, mereka sudah tidak ada lagi pembinaan tentang ideologi Pancasila. Padahal yang saya rasakan bahwa kenapa negara ini masih berdiri, karena kita punya Pancasila. Sehingga
itulah yang ingin saya terapkan, bahwa bagaimana pengobatan gratis bagi masyarakat, tetapi bisa membayarnya tanpa mereka membayar dengan uang, tapi bisa membayar dengan lagu Indonesia Raya dan Pancasila. Seperti itu, Mas. Wah, luar biasa sekali nih aksi dari Dr. Yusuf untuk kemudian bisa membantu teman-teman dan saudara-saudara lewat apa yang sudah dilakukan terkait dengan kesehatan, dan juga ini diharapkan bisa meringankan ya beban para mereka, orang-orang yang membutuhkan akses kesehatan. Tapi kita harus jeda dulu, masih ada lagi satu narasumber kami, yaitu ada Mas Riza, nanti akan kita tanyakan terkait dengan Kick Andy Heroes-nya, seperti apa kesan-kesannya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan sekarang kita akan mengajak pemirsa menyapa ada satu lagi pemenang Kick Andy Young Heroes, yaitu Mas Riza dari Mokaf. Selamat pagi Mas Riza. Mas Riza, bisa dijelaskan seperti apa kesannya memenangkan Kick Andy Young Heroes 2021, dan apa ini mungkin maknanya buat teman-teman anak-anak muda lainnya dengan adanya penghargaan ini untuk Anda? Ya, terima kasih. Yang jelas ini suatu kehormatan untuk kami semua. Tentunya ini merupakan suatu anugerah dan kebanggaan untuk petani singkong seluruh Indonesia ya. Yang mana saat ini harga singkong sangat amat murah gitu ya. Hampir sebagian besar ya petani singkong berada di bawah garis kemiskinan, di mana singkong dianggap image-nya ya sebagai makanan pinggiran, makanannya orang-orang susah seperti itu kan. Tetapi tentunya dengan anak-anak muda yang mau untuk balik ke desa untuk melakukan inovasi produk-produk pangan lokal yang ada di desa, diolah menjadi suatu singkong, menjadi tepung mokaf yang memiliki nilai jual yang tinggi, ternyata bisa mengangkat martabat dari petani singkong. Yang mana saat ini Indonesia merupakan negara pengimpor terigu terbesar dunia dengan serapan yang cukup besar gitu. Tetapi ironisnya Indonesia saat ini juga merupakan negara penghasil singkong terbesar kedua ya, seperti itu. Sehingga ini merupakan suatu hal yang sangat ironis gitu, dan harapannya semoga anak-anak muda mau untuk balik kampung terus mengembangkan sumber daya alam, terutama pangan ya, karena kata Bung Karno, hidup matinya suatu bangsa adalah ada di pangannya gitu ya, seperti itu. Bagaimana kita bisa berdaulat. Luar biasa sekali ini filosofinya dari Mas Riza. Mas Riza, ini apa kira-kira yang menjadi harapan Mas Riza sudah mendapatkan penghargaan Kick Andy Young Heroes 2021, dan kira-kira ke depannya akan seperti apa? Harapan kami ke depan semoga suatu saat Indonesia bisa berdaulat secara pangan, petani singkong bisa terangkat martabatnya, dan anak-anak muda mau untuk balik kampung dan bertani, dan suatu saat kami berkeyakinan bahwa Indonesia bisa berdaulat pangan, dan anak-anak Indonesia bangga menjadi anak petani ataupun menjadi suatu petani. Seperti itu. Baik, luar biasa Mas Riza harapannya. Dan selanjutnya kita coba tanya nih untuk kedua pemenang lainnya, ada Mas Irfan. Mas Irfan, apa harapannya untuk kedepannya kalau dari sisi Mas Irfan? Ya, harapannya sebetulnya harapan semua orang Indonesia itu bisa mempertahankan nilai aslinya. Jadi nilai asli orang Indonesia itu sebenarnya damai. Kita itu sudah terbukti dengan berbagai ujian dari masa ke masa, dari berbagai konflik, kita bisa berhasil. Kalau Yugoslavia sampai berdirinya hampir bareng dengan Indonesia, sekarang sudah pecah belah ya. Indonesia sampai sekarang masih utuh, dan inilah nature asli kita. Jadi kalau ada kejadian-kejadian seperti terorisme kemarin, kemudian di sekolah ada kekerasan, ada bullying, sebetulnya itu bukan asli Indonesia. Jadi Peace Generation itu sebenarnya bukan mengajarkan sesuatu hal yang baru. Perdamaian itu bukan sesuatu yang diajarkan yang baru. Cuma kita mengembalikan pada nilai asli kita. Nilai-nilai perdamaian, nilai-nilai welas asih. Gitu. Jadi harapannya Indonesia ini terus punya kekuatan resiliensi untuk menghadapi konflik, kemudian tantangan itu nggak akan pernah hilang, akan ada terus seperti virus. Tetapi imunitas kita nih, nah pendidikan perdamaian yang Peace Generation lakukan itu adalah bagaimana meningkatkan imun kita, pemahaman kita tentang keragaman, prasangka itu dihilangkan seperti itu. Jadi itu harapan besarnya. Baik, virus perdamaian akan merata ke seluruh Indonesia, ini semoga bisa terwujud ya. Dan terakhir ada Dr. Yusuf. Dr. Yusuf, kira-kira harapannya apa ke depannya terkait sudah mendapatkan Kick Andy Heroes ini, dan ke depannya akan berkarya seperti apa lagi? Harapannya semua masyarakat Indonesia bisa mencintai negeri, ya, bisa mencintai tanah airnya, dan juga bisa terjadi peningkatan nasionalisme. Karena
ketika sudah bicara tentang nasionalisme, saya pikir semua masalah akan selesai. Sudah jelas panduan kita Pancasila, yaitu pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jelas ketika kita sudah takut sama Tuhan, takut sama Allah, kita tidak akan melakukan hal-hal yang di luar yang memang tidak baik pasti akan seperti itu. Begitupun juga sila-sila ya selanjutnya. Jadi saya berharap bahwa dengan peningkatan nasionalisme, kita mencintai tanah air, maka seluruh masalah yang ada di tanah air ini bisa selesai. Baik, luar biasa. Semoga Dr. Yusuf Nugraha, kemudian Mas Riza Azumarida dan juga Mas Irfan Amali terus menebar inspirasi dan kemudian bisa memberikan impact positif terhadap lingkungan sekitar. Sekali lagi selamat atas penghargaan Kick Andy Heroes-nya dan tebar selalu inspirasi untuk Indonesia. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi.